Monumen ini bernama Monumen 1000 km Anyar Panarukan. Dibangun untuk mengenang sejarah pembangunan jalan raya sepanjang 1000 km Anyar Panarukan pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels pada tahun 1807 sampai 1810 silam. Monumen 1000 km Anyar Panarukan ini terletak di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Pembangunan monumen ini masih tergolong baru. Pada September 2014, bangunan ini baru rampung dibangun. Awalnya, monumen yang memiliki warna dominan putih ini adalah tugu udang sebagai penanda jika Panarukan adalah salah satu penghasil budidaya udang air payau. Sejarah pembangunan Jalan Raya Pos atau lebih dikenal Jalan Dendles sepanjang 1000 km ini dahulu menjadi sejarah kelam perjuangan bangsa Indonesia ini. Jalan Raya Pos awalnya dibangun untuk pertahanan militer Belanda pada masa itu. Jalan Anyar Panarukan ini dahulu digunakan untuk menunjang sistem tanam paksa yang saat itu sedang diterapkan kolonial Belanda. Selain itu, jalanan ini juga dibangun untuk menghubungkan antar karesidenan dan kota-kota yang dianggap penting. Dengan adanya jalan ini, hasil bumi dari kawasan Pulau Jawa lebih mudah dikirim ke pelabuhan-pelabuhan untuk selanjutnya dibawa ke negeri kincir angin Belanda. Jalan ini akan selalu mengingatkan kita pada kekejaman Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Dendles terhadap bangsa Indonesia. Untuk membangun jalan ini, ratusan orang yang bekerja meninggal dunia. Sedikitnya ada 24.000 korban meninggal hingga pembangunan jalan ini selesai. Jumlah ini tidak termasuk jumlah korban yang tidak terdata. Mungkin jika seluruh korban terdata, lebih dari 50.000 korban. Oleh sebab itu, dibangunlah monumen ini untuk mengingatkan kisah kelam bangsa Indonesia dahulu kepada kita para penerus bangsa. Ketika berkunjung ke Kabupaten Buleleng, Anda perlu menyempatkan waktu untuk datang ke Monumen Tri Yuda Sakti Singaraja. Monumen ini merupakan bangunan yang didirikan oleh pemerintah Buleleng untuk menghargai jasa para pejuang dari Kabupaten Buleleng. Oleh masyarakat setempat, monumen ini juga kerap disebut sebagai Tugu Tiga. Secara khusus, monumen ini merupakan bangunan yang didedikasikan untuk 3 pahlawan. Ketiganya yaitu I Gusti Putu Wisnu, Kapten I Gede Muka Pandan, dan Mayor I Nengah Metra. Mereka merupakan pahlawan yang memiliki jasa besar bagi masyarakat Buleleng. Tak heran kalau pemerintah setempat berupaya mengajukan ketiga nama tersebut sebagai tokoh yang memperoleh gelar pahlawan nasional. Lewat keberadaan Monumen Tri Yuda Sakti Singaraja, kita dapat mengetahui jasa yang dimiliki oleh ketiga pahlawan tersebut. Selain itu, Tri Yuda Sakti memiliki desain yang begitu megah dan menarik untuk dijadikan tempat sebagai berfoto. Halo, aku Dita dari Kediri. Di sini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di museum yang ada di kotaku, yaitu Museum Airlangga. Namun, di tengah pandemi ini banyak sekali museum yang tutup, termasuk juga museum yang ada di kotaku ini. Tetapi, dengan kecanggihan teknologi yang ada, tidak mengurungkan semangat kita untuk mempelajari apa saja yang ada di museum tersebut. Museum Airlangga. Museum ini terletak di Jalan Mastrip nomor 1, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
berada di sebelah Gua Silomangkleng. Museum ini didirikan pada tanggal 30 November 1991 dengan cakupan luas sekitar 6.670 meter persegi. Ketika memasuki area museum, akan terdapat dua gedung utama. Yang pertama adalah gedung arkeologi dan yang kedua adalah gedung etnografi. Harga tiket masuk ke dalam museum ini cukup murah. Terakhir kali saya masuk, harga tiket untuk dewasa sekitar Rp2.000, sedangkan untuk anak kecil hanya sekitar Rp1.000. Di dalam gedung arkeologi, menyimpan berbagai macam barang peninggalan kerajaan Kediri berupa bebatuan. Di antaranya adalah patung dewa-dewi seperti Dewa Siwa dan Dewi Kili Suci, arca Dwarapala, arca Durga, arca Buddha, arca primitif, arca Wisnu, batu angka tahun, dan masih banyak lagi. Kemudian pada gedung etnografi, kita disuguhkan tentang peninggalan kerajaan Kediri yang berupa alat kebutuhan masyarakat, seperti pipihan, alat perabotan rumah tangga seperti kendi, lumpang, alung, peralatan tenun kuno, guci dari Cina, dan juga terdapat beberapa jenis alat tukar yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Mungkin jalan-jalan kita secara virtual di Museum Airlangga ini cukup sekian. Semoga apa yang aku sampaikan benar-benar dapat menambah wawasan. Museum Sangiran terletak di Sragen, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Kalijambe. Sejarah Sangiran dimulai sejak zaman penjajahan kolonial. Awalnya, Du Bois Eugene tidak tertarik dengan fosil di Sangiran dan berpindah haluan ke Museum Trinil. Lalu, pencarian fosil dilanjutkan oleh Gustav. Ia lalu menemukan fosil kranium atas yang diberi nama Sangiran dan banyak fosil lainnya. Lama-kelamaan, Sangiran dilirik pemerintah dengan dibangunnya museum dan laboratorium pada tahun 1977. Dan pada tahun 1996, Sangiran diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, lalu dibuka untuk umum di tahun 2011. Di museum ini terdapat banyak fosil-fosil dan artefak-artefak prasejarah serta berbagai ilmu prasejarah yang dapat menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Anandwika Dani Wahid dan kita sekarang berada di Monumen Jayan Daru. Monumen Jayan Daru adalah ikon Sidoarjo yang melambangkan dinamika masyarakat Sidoarjo dengan banyaknya pelaku UMKM di dalamnya. Seperti pelaku UMKM kerupuk, untuk itu ada ornamen kerupuk pada Monumen Jayan Daru. Monumen ini terletak di alun-alun kota Sidoarjo di Jalan Ahmad Yani sebagai pusat dari kota Sidoarjo. Monumen Jayan Daru diresmikan oleh Bupati Sidoarjo yaitu Haji Saiful pada tanggal 29 Mei 2015. We must merely make a start. Savannah,